Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanapun keadaan sahabat belajar di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa melakukan aktivitas dengan baik. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Dan syafaat, sholawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita tegakkan badan, lalu meletakkan kedua tangan di depan dada dan membaca basmalah bersama untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, tolong ya diingat kembali materi sebelumnya agar materi hari ini dapat diterima dan dipahami dengan baik. Dan materi pada hari ini, bukankah kalian sudah membacanya? Jika sudah, mari kita simak lebih detail penjelasan berikut. Tahukah sahabat belajar, apa sajakah faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya, khususnya pada masa pandemi wabah COVID-19? Namun, untuk mengetahuinya, kita perlu mengetahui indeks pencapaian kompetensi terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik menganalisis pendorong perubahan sosial budaya pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, peserta didik mendeskripsikan faktor penghambat perubahan sosial pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, peserta didik menyajikan hasil telaah. Perubahan sosial budaya merupakan suatu hal yang mendukung terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permasalahan penduduk yang akan timbul. Misalnya, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan karena urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlahnya lahan yang ditempati. Maka, terjadilah perubahan sosial budaya di kota tersebut. Selanjutnya adalah penemuan baru. Penemuan baru di sini, salah satu contohnya adalah Android. Adalah contoh penemuan baru dalam bidang teknologi komunikasi. Dengan ditemukannya Android sehingga mengubah sosial budaya di lingkungan masyarakat. Interaksi tatap muka semakin berkurang, digantikan dengan tatap maya. Ayo, siapa yang suka tatap maya daripada tatap muka? Apalagi ketika kita kaitkan dengan masa pandemi COVID-19 saat ini, yaitu menghabiskan aktivitas pembelajaran menggunakan ranah digital dan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan digitalisasi dengan menerapkan Internet of Things, sehingga dapat mendorong perubahan sosial dari interaksi, bahkan dituntut mengenal dan menguasai aplikasi baru dan cara-cara baru dalam metode pembelajaran, seperti membuat video dan kreator. 3. Konflik. Dengan adanya konflik yang terjadi menyebabkan kurangnya terjalinnya interaksi antara yang berkonflik, sehingga terjadi perubahan sosial. Selanjutnya adalah pemberontakan atau revolusi. Ketika Indonesia mencapai kemerdekaan, itu sudah merupakan bentuk revolusi Indonesia yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Misalnya sistem sosial, sistem politiknya, dan sistem ekonominya pun berubah. Kemudian perubahan lingkungan alam. Ketika terjadi tsunami, di mana lingkungan jadi rusak, mengharuskan para nelayan yang terdampak akan berpindah tempat dataran rendah sehingga merubah mata pencaharian mereka.
maka terjadilah perubahan sosial budaya. Dan yang keenam, peperangan. Perang akan membawa perubahan sosial budaya yang besar dan kecil, sehingga yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada masyarakat yang kalah, maka terjadilah perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, seperti halnya Masjid Banten adalah contoh bentuk perubahan sosial budaya karena pengaruh kebudayaan Hindu Islam. Selanjutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya, yang mana merupakan suatu hal yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Poin pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit berkembang dan memperkaya budaya. Akibatnya, perubahan sosial budayanya sulit terjadi. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Sahabat belajar yang budiman, pernahkah kalian mendengarkan suku Baduy di Banten? Suku Baduy di sana masih mengagungkan sikap tradisional warisan nenek moyangnya. Mereka tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggapnya akan merusak sehingga sulit terjadi perubahan sosial budaya. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Perasaan dan prasangka ini menimbulkan sikap acuh, tidak peduli, bahkan antisipasi terhadap sesuatu yang baru, sehingga sulit terjadinya perubahan sosial budaya. Yang terakhir adalah adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat, sehingga ketika ada hal baru belum tentu akan diterima, sehingga terhambat terjadinya perubahan sosial budaya. Sahabat belajar, sekarang kita analisis dari materi yang sudah dijelaskan. Di sana terdapat gambar kerumunan masyarakat dan memegang teguh adat istiadat sehingga tidak mempedulikan perubahan sosial budaya saat ini. Jadi untuk itu kalian analisis gambar manakah yang menunjukkan penghambat atau penyebab perubahan sosial budaya. Waktu pengerjaannya boleh kalian langsung berkomentar di Google Classroom kalian masing-masing. Dari sekian penjelasan materi, faktor pendorong dan faktor penghambat sosial budaya, jika ada yang belum difahami atau ada yang sahabat belajar ingin ditanyakan, boleh kalian tanya melalui kolom komentar di Google Classroom. Jadi, kesimpulan materi pada hari ini adalah pelaku, pendorong, dan penghambat perubahan sosial itu adalah manusia itu sendiri. Jika manusia itu mengarah ke yang positif, maka akan berjalan dengan baik dan mengikuti arus zaman dengan baik juga. Begitupun sebaliknya, jika mengarah pada negatif, maka akan ketinggalan zaman. Seperti pada kondisi dunia saat ini yang tengah terkena COVID-19, tanpa kita sadari telah melakukan perubahan sosial. Untuk itu, untuk kebaikan kita semua, dalam menyesuaikan melakukan perubahan sosial budaya, kita harus melakukan aktivitas apapun sesuai dengan protokol kesehatan agar kita dapat melakukan perubahan sosial dengan baik dan mengikuti zaman dengan baik juga.
Demikian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat belajar semua yang di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.